Halo, perkenalkan nama saya Desa Gede Wisnusa Putri, NIM 202110008, kelas A semester 5, program studi matematika. Oke, jadi pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai pendekatan dalam pengelolaan kelas. Baik, pada mata kuliah pengelolaan kelas dengan dosen pengampu Sri Yulianti SPD MPD. Baik, pokok bahasan yang di sini yang pertama itu ada konsep dasar pengelolaan kelas, di mana yang akan dibahas itu ada definisi pengelolaan kelas dan tujuan pengelolaan kelas. Untuk yang kedua ada pendekatan dalam pengelolaan kelas, di mana ada pendekatan otoriter, pendekatan intimidasi, pendekatan permisif, pendekatan proses kelompok, pendekatan sosio-emosional, dan pendekatan buku resep. Next, jadi yang di sini definisi pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, di mana ada pengelolaan yang artinya disebut juga dengan manajemen yang berasal dari bahasa Inggris atau management, yang artinya keterlaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Sedangkan kelas sekelompok murid yang menghadapi pelajaran di kelas, baik itu di sekolah, perguruan tinggi, maupun di lembaga pendidikan. Jadi, pengelolaan kelas itu merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi yang optimal sehingga terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Kemudian di sini ada tujuan pengelolaan kelas. Untuk tujuan umumnya menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar agar mencapai hasil yang baik. Untuk tujuan khususnya, mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat belajar, menyediakan kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa memperoleh hasil yang diharapkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, pendekatan otoriter atau kekuasaan. Pendekatan yang menempatkan guru berperan menciptakan dan memelihara ketertiban kelas dengan metode pengendalian. Contohnya, itu melakukan penekanan atau penugasan bagi siswa yang melakukan pelanggaran. Contoh lainnya yaitu guru memberi perintah atau larangan. Di sini ada pendekatan otoriternya, di mana ada kelebihan menjadikan kelas tertib. Untuk yang kelemahannya, di mana siswa akan aktif hanya ketika ada guru yang memantau. Oke, selanjutnya itu ada pendekatan intimidasi, yang dimana yang menempatkan guru memaksa agar peserta didik berperilaku sesuai dengan perintahnya. Contohnya di sini ada apabila siswa melanggar peraturan, maka ia akan dikenakan tugas, diberikan tugas lebih banyak dari yang biasanya. Kemudian untuk contoh kedua yaitu memberi teguran atau perintah dengan tegas. Baik, selanjutnya ada kelebihannya, di mana kelebihan ini siswa akan jera melakukan perbuatan yang tidak benar. Untuk kelemahannya, timbulnya sikap ketidaksukaan dari siswa terhadap guru. Oke, selanjutnya ada pendekatan permisif, di mana pendekatan ini yang menempatkan guru memberi ruang kebebasan peserta didik untuk
mengerjakan sesuatu kapan saja. Jadi contohnya di sini yaitu di mana siswa diminta untuk mengaplikasikan bangun ruang menjadi perlengkapan sekolah. Jadi di sini contohnya itu kita bisa memberikan sebuah tugas kepada siswa untuk mengaplikasikan bangun ruang sesuai dengan ide mereka masing-masing. Baik, untuk kelebihan pendekatan permisif itu, peserta didik memperoleh kesempatan mengembangkan ide-idenya dan bertanggung jawab secara mandiri. Sedangkan kelemahannya, peserta didik akan menjadi malas karena tidak ada tuntutan yang menjadi panduannya di dalam kelas. Untuk selanjutnya, pendekatan instruksional. Peserta didik harus mengikuti pola guru dengan tujuan sistem pengajaran yang dirancang dilaksanakan dengan baik dan terstruktur agar mencegah terjadinya perilaku yang tidak tepat. Contohnya di sini, di mana pada saat proses belajar mengajar berpacu pada aturan atau instruksi yang telah dirancang dan disepakati sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya ada kelebihannya, yaitu mencegah timbulnya masalah manajerial kelas. Yang kelemahannya itu, peserta didik hanya dapat mengikuti pola atau aturan yang ditetapkan oleh guru. Selanjutnya ada pendekatan kelompok di mana mengutamakan pengoptimalan interaksi antar siswa dengan tujuan mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Contohnya, membuat atau membentuk kelompok agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, jadi di sini ada kelebihan dari pendekatan kelompok, di mana melatih peserta didik agar dapat mengkoordinir teman-temannya dan menumbuhkan sikap tanggung jawab. Nah, untuk kelemahannya, ada peserta didik yang pasif akan menyebabkan kerugian terhadap teman kelompoknya. Oke, next ada pendekatan sosio-emosional, di mana pendekatan ini cara pandang di mana hubungan harmonis antara guru dan peserta didik akan menciptakan suasana kelas yang kondusif. Sebagai contoh, di sini yaitu guru mampu mengenali karakteristik siswa atau peserta didik sehingga apabila siswa mengalami masalah, guru dapat memberikan solusi. Untuk kelebihan dari pendekatan sosio-emosional itu, siswa lebih leluasa untuk berpendapat karena merasa bahwa dirinya dekat dengan guru. Sedangkan kelemahannya yaitu menimbulkan sikap siswa yang terlalu bebas dan kemungkinan bisa saja terjadinya hubungan yang negatif antara guru dengan siswa. Oke, next ada pendekatan buku resep, di mana pendekatan ini yaitu cara pandang bahwa membuat sebuah peraturan bertujuan dapat mengelola kelas dengan baik. Sebagai contohnya di sini, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, biasanya pada semester awal itu membuat peraturan sebelum menjalankan proses pembelajaran. Yang kedua, di mana siswa atau peserta didik harus mengikuti peraturan tersebut. Untuk pendekatan buku resep memiliki kelebihan seperti menstimulus terciptanya kedisiplinan guru dan siswa karena menyadari apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Kemudian untuk kelemahannya, guru yang menggunakan pendekatan ini kaku dan monoton yang hanya berpedoman pada buku resep. Oke, hanya itu saja. Thanks for watching guys. Semoga video ini bermanfaat, khususnya di kalangan calon pengajar yang akan bergelut di dunia pendidikan dan diharapkan menjadi tauladan yang baik tentunya. Terima kasih.